Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buat video pembelajaran latihan soal kompartemen 2 terbuka intravena ya. Nah, ini untuk latihannya aja, kan sebelumnya udah dijelaskan teorinya. Nah, kita punya soalnya seperti ini. Konsentrasi obat dalam plasma seorang penderita yang menerima antibiotik, dosisnya 100 mg, didapatkan data sebagai berikut. Nah, ini data waktu, dimulai dari 0,25 jam sampai 16 jam. Kemudian ini data konsentrasi obat dalam plasmanya, dimulai dari 43 mikrogram per mili sampai 0,52 mikrogram per mili. Nah, nanti setelah dapat data seperti itu, kemudian langkah pertama yaitu yang dibuat langkah pertamanya apa? Itu buatlah grafik, selalu ya buatlah grafik. Fungsinya apa? Membuat grafik pertama untuk menentukan apakah dia merupakan kompartemen 1 atau kompartemen 2. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui di fase yang mana fase eliminasi, yang mana fase distribusi. Jadi ditentukan dulu titiknya. Nah, selanjutnya kalau grafiknya udah selesai dibuat, baru kita bisa menentukan persamaan farmakokinetiknya dari regresi linier nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya hitung parameter farmakokinetiknya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, hitunglah berapa jumlah obat yang tersisa setelah 18 jam kemudian. Jadi yang ditanya jumlah obat yang tersisa ya. Baiklah, tadi kita ini soal kita seperti ini ya. Apa sih namanya? Nih, kita punya soal seperti ini. Ini waktu versus CP. Saya akan menjelaskan cara masukin nilai ini ke grafik kertas semilog ya. Nah, pertama ini kalau soalnya seperti ini, kita lihat CP-nya. Ini berarti kita menggunakan skala 3. Kenapa menggunakan skala 3? Kita lihat ini mulainya dari 0,52. Artinya kita butuh data mulai dari 0,1 ya, 0,1. Nah, terus selanjutnya data selanjutnya itu kita ada angka 1 sampai 6 ini. 1 sampai 6 itu berarti antara 1 sampai 10. Berarti kita butuh 1 sampai 10. Soal selanjutnya itu 11 sampai 43. Berarti kita butuh 10 sampai 100. Nah, ini berarti ini 10 sampai 100. Makanya kita menggunakan skala 3. Nah, ini ya, ini udah saya rubah-rubah. Ini tergantung soal ya, angka-angka ini. Jadi dirubah aja. Jadi ini 0,1. Kalau di sini 0,1 berarti ini 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Ini 1. Selanjutnya 1 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 sini. Kemudian ini 10 berarti ini 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya, sampai sini 100. Nah, selanjutnya tugas kita menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya kan waktunya sudah saya bagi, ini skalanya jadi saya bagi 2, ini 9 sampai, misalnya nih, ini kan 9 ke 10. Ini ada 10 kotak, dibagi 2 aja biar cukup gitu. Soalnya kita butuh T-nya banyak sampai 16 jam. Jadi biar cukup saya bagi 2, jadi bisa sampai 16 ya. Soalnya kalau nggak dibagi 2, misalnya kita tetap pakai 10 kotak, itu berarti cuma sampai 10 waktunya, kurang. Jadi kita bagi 2, jadi untuk dari 0 ke 1 itu 5 kotak, 1 ke 2 5 kotak, begitu juga seterusnya. Nah, ini skalanya harus sama ya, untuk waktu maupun di CP-nya, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, skalanya harus sama. Nah, sekarang kita mulai ke soal. Kita titikin ya. Nah, ini kita punya waktunya 0,25. Nah, ininya apa sih namanya, CP-nya 43. Nah, 0,25 ini setengah dari 0,5 kan. Kita tentuin dulu titik dari 0,5-nya. Jadi titik dari 0,5 ini, misalkan titik dari 0,5 ini
kita bagi dua ini, dari 0,1 ke dari 0 ke 1 ini kira-kira setengahnya di mana gitu. Ini kan ada 5 titik, berarti tengah-tengah kira-kira di sini. Nah, ini titik 0,5 gitu. Nah, selanjutnya kan tadi yang pertama soal pertama itu 0,25. Nah, titik 0,25 itu dikira-kira juga di mana kira-kira 0,25. Berarti 0,25 jarak antara 0,5 dengan 0 ya. Berarti di tengah-tengah sini. Berarti ini 0,25 di sini. Kira-kira aja di sini 0,25 seperti itu ya. Nah, baru habis itu kita mulai titikin. Bentar. Nah, ini soalnya 0,25 sama 43, CP-nya 43. Kita cari 43. Ini kan 10. Ini 20, 30, 40. Berarti 43 di sini. 43 itu di sini ya. Nih, 43. Kira-kira aja di sini, kira-kira. Nah, kita ganti nih jadi merah aja. Untuk grafiknya jadi warna merah ya nih. Jadi warna merah ini aja. Nah, ini jadi ungu apa merah gitu. Nah, 43 ini kita kira-kira. Nah, sumbu X-nya tadi kan 0,25, berarti 43 di sini. Ya, di sini nih. Nah, titikin. Titik. Nah, aduh. Titik aja ya, jangan garis. Ini salah nih. Digarisin lagi. Titikin aja. Kalau maaf. Nah, titik, udah ketemu titiknya kan? Itu kelihatan kan titiknya? Nah, terus titik keduanya berapa? Kita lihat soalnya lagi. Soal kedua titiknya 0,5 sama 32. 0,5 sampai 32. Nah, lihat 32. 32 itu di mana? Di sini. Nah, 32. Kita kira-kira ini 30. 30 berarti 32 di sini. Tadi kan titiknya 2,5 berarti di sini ya, di sini. Nah, itu titik yang kedua gitu ya. Itu titik untuk titik kedua 32,0,5. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya berapa? Lihat lagi soalnya 1 sama 20. Nah, 1 sama 20. Nih, 1 tadi ditarik ke atas 1 sama 20. 20-nya gampang. 20-nya di sini. Ya, nih, ini 20. Nih, di sini 20-nya. Berarti ini harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya, kira-kira di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya. 1, 2, 3. Nah, kira-kira 20 di sini. Ya, 20,1. Nah, di sini. Nah, selanjutnya. Nah, titik selanjutnya berapa? Lihat lagi. Soal selanjutnya. 1,5 14 ya, 1,5 sama 14. Nah, 1,5 berarti 1,5 itu tengah-tengah antara 1 dan 2. Bagi 2 aja nih, 1,5 saya bagi 2 dulu ya. 1,5 berarti di sini. Nah, itu 1,5 di situ kira-kira. Berarti 1,5 di 14 ya, sama 14. 14 itu kira-kira ini kan 10. Berarti 11, 12, 13, 14. Kotaknya di sini. Nah, 14. Kemudian 1,5 tadi di tengah-tengah antara 1 dan 2 di sini ya, kira-kira ya nih. Nah, seperti itu dikira-kira titiknya. Nah, terus tapi harus pas gitu. Walaupun dikira-kira tapi kalau bisa harus pas gitu. Nah, selanjutnya. Soal selanjutnya berapa? Kita lihat lagi soal selanjutnya. Itu 2 ya. Nih soal selanjutnya itu 2,11. Oke, 2,11. 2,11 nih, 2 di sini ya. Oke. Tadi 1,5 di sini ya, salah ini. Ini 1,5 di sini. Maaf, ini salah. Jadi ini 1,5-nya di sini. Ya, di sini kira-kira di sini. Ini 2. Nah, ini 2 ya. Sekarang 2
sama tadi berapa? Nah, 2 sama 11 ya. 2 11 itu di sini. Sini ya. Nah, ini yang 2. Ini 11 sekitaran sini. Nih. Nih ya, 11 ini. Nah, di situ itu 11. Nah, selanjutnya titik selanjutnya 4 6,5. 4 di 6,5. Di sini 4 di ini 4 di 6,5 nih, tengah-tengah ya di sini. Nih. Nah, di situ 4 di 6,5. Selanjutnya sini ya. Nah, selanjutnya 8 di 2,8. 8 di 2,8 nih, 8 di 2,8. 8 2,8 hampir mendekati 3 berarti di sini ya. Sini. Dedek. Nih. 8,28 hampir mendekati 3. Terus selanjutnya grafik selanjutnya 12,1,2 ya. 12 sebentar. 12,1,2. Iya, sebentar. 12,1, iya sebentar. 12, nah, di sini ya. Selanjutnya ini. Nah, terakhir berapa? Terakhir titiknya di 16,0,52. 16 ini ya, 16,0,52, 0,5. Di sini 0,5 sekitar sini. Nah, di situ. Sebentar saya itu. 16,0,52. Sini. Nah, di sini. Nah, habis udah. Ini udah semua titiknya, ini kira-kira 16,0,52 ya. Nah, selanjutnya kita tarik garis lurus. Kita garisnya warna kuning aja nih. Kita tarik garis lurus biar kelihatan. Nah, garisin. Nah, ini kan melengkung nih. Nah, terus tarik lagi nih ya. Tarik. Terus tarik. Nah, kita ekstrapolasi ya, ekstrapolasi ke atas. Nah, ini kan, nih kita ekstrapolasi biar dapat garis lurus, tarik aja garis putus-putus. Dari ujung sini ya, kalian pakai penggaris, dari ujung sini ya kalian tarik garis. Sehingga nanti ketemu garis putus-putus, garis ekstrapolasinya. Nah, ini garis ekstrapolasinya ini yang putus-putus ini ya. Nah, yang berarti titik temunya di angka 4. Jadi fase eliminasinya dimulai dari jam keempat sampai jam ke-16 karena mulai lulusnya jam keempat. Nah, ini fase yang dari 0,25 sampai ini, titik ini fase sampai titik berapa tadi? Sampai titik
sebelum 4 itu fase nih, ini fase distribusi ya. Nah, kenapa pakai CP action? Karena yang kita hitung di regresi linier itu yang ininya nanti yang garis putus-putus ini. Yang ini kan nggak lurus dia. Nah, jadi kita menghitungnya CP actionnya. Jadi nanti di regresi linier C residunya. Ini CP action nanti dikurang. Jadinya ini yang garis yang fase distribusi yang ini CP fase distribusi yang ini dikurang yang CP aksen yang garis putus-putus, jadi diperoleh nanti C residu. Nah, itu yang akan kita masukin ke regresi linier. Jadi yang akan dimasukin ke regresi linier itu nanti ini nilai CP residu yang sudah dihitung. Nih, waktu versus CP residunya ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasukkan data ini, memperoleh data ini dari kalkulator, dari hasil regresi linier yang dimasukkan ke nilai kalkulator ya. Nah, pertama-tama untuk kompartemen 2, pertama-tama kita regresi linierkan fase eliminasinya terlebih dahulu. Tadi di grafik kan kita lihat kan, ini fase eliminasinya itu terjadi pada 4 jam sampai 16 jam. Jadi yang kita pertama regresi linier itu yang warna merah ini dulu, dari 4 sampai 16 jam. Jadi ini masukin ke sumbu X, ini masukin lennya dimasukin ke sumbu Y. Jangan lupa dilenin ya. Nah, sekarang kita masukin dulu ini kalkulatornya nih. Nah, pertama-tama kalkulatornya dibersihkan terlebih dahulu dari data yang tidak penting, jadi shift 3 ya, 3. Nah, ini udah di clearin, udah dibuang data-data yang lama. Nah, masuk lagi ke regresi 3 1 ya, udah masuk ke regresi linier. Nah, tinggal masukin datanya 4 ya kan, 4 nih 4 kelihatan nggak, 4,6 len 5,50 ya, 4, len 6,50, kemudian M plus, jangan lupa dilenin ya. Kemudian kedua datanya 8, len 2,80, kemudian data yang ketiga 12, len 1,20 M plus, kemudian data yang ketiga 16, len 0,52 M plus. Nah, kita punya datanya 4. Nah, ini 4 kan, dari 4 sampai 16 berarti benar kita punya data 4. Kemudian kita mau nyari nilai A, B nya, shift, kemudian S var, kemudian pindah kursornya sampai ketemu nilai A, cet 1 sama dengan, nah itu nilai A nya. Jadi nilai A nya ini 2,7136 ya, 2,7136. Nah, untuk mencari nilai B di antilen aja A nya ya, jadi shift len ans sama dengan 15,0831 ya, nanti 15,0831 mikrogram per mili. Nah, udah. Kemudian nilai B nya shift S var, kita cari nilai B itu 2. Ini nilai B nya min 0,2106, min 0,2106. Nah, nilai B ini sama dengan nilai beta ya. Nih, nilai B yang ini. Mana sih ini? Nilai B nya ini sama dengan nilai beta. Jadi nilai betanya 0,2106 per jam. Nah, udah ketemu fase eliminasi. Nah, selanjutnya kita balik. Nah, kita mau cari CP action ya. Nah, karena apa cari CP action? Karena bentuk
grafik dari fase distribusi itu gak lurus, sedangkan cara regresi linear kan harus lurus grafiknya. Jadi kita pakai apa sih namanya, kita pakai CP aksennya. Jadi nanti kita menggunakan CP aksen. CP aksen itu ini yang garis putus-putus ini, yang tarik ke atas, jadi garisnya lurus seperti itu ya. Yang ini yang putus-putus. Nah ini, nah selanjutnya udah tuh, gimana Bu cara nyari CP aksennya? Sebenarnya cara manualnya ada, tapi kalau mau cepat bisa pakai kalkulator. Saya ajarin pakai kalkulator aja ya biar cepat. Jadi shift, nanti shift bukan shift, nanti diitin dulu di itu dulu, di onin lagi. Nah tadi kan masih kesimpan datanya. Nah nanti pencet dulu waktunya 0,25 kan, mulai dari data distribusi. Jadi pencet dulu waktunya 0,25, kemudian shift, kemudian pencet spacebar nomor 2, kemudian tarik panahnya nih ya. Tuh, itu ya tanda panahnya. Nah ini ada nomor 2 itu lambangnya ya topi. Nah ya topi itu 2. Nah kita pencet angka 2. Nah hasilnya berapa? Hasilnya 2,60 sekian ya. Nah ini kita shift len an sama dengan 14,3095. Kita lihat datanya berapa? 14,3095 ya. Nah begitu juga untuk waktu selanjutnya yang 0,5, kemudian shift, cari ya topinya ya, ya topi nomor 2 sama dengan, kemudian shift len an. Nah hasilnya 13, sekian, 13,5755 ya. Kemudian selanjutnya berapa Bu? 1 shift spacebar, cari ya topi nomor 2. Oke, sama dengan 2, sekian, shift, kemudian len ans. Nah 12, sekian ya, sama ya. Kemudian 1,5 spacebar ya topi. Nah ya topinya 2 kan, 2, cat 2, kemudian shift dan ans 10 ya, 10, sekian. Nah terakhir 2, waktunya 2 spacebar ya topi sama dengan shift len ans. Nah 9,8982. Nah gitu cara untuk mencari CP aksen. Nah baru nanti masuk ke CP residu. CP residu gampang kan, CP dikurang CP aksen. Jadi nanti 43 dikurang 14 sekian, jadi 28, sekian gitu. Nah selanjutnya udah tuh, udah diperoleh C residunya. Nah kita mau cari nilai AB untuk fase distribusi. Nah caranya seperti apa? Kita balik lagi ke kalkulator. Nah ini di-clearin dulu, SCL data yang tadi dibuang dulu, dihapus dulu ya. Nah start clear, udah. Kemudian udah, ini udah masuk regresi linear ya, soalnya itunya nggak saya rubah, jadi udah masuk regresi linear ya. Nah nanti udah masuk lagi regresi linear. Kemudian yang masuk ke regresi linear kalau fase distribusi itu waktu fase distribusi dimulai dari 0,25 sampai 2, kemudian C residunya, lem C residunya ya untuk fase distribusi. Jadi kita masukin dulu 0,25, len 28 ya, 28 titik 6905 M plus, kemudian 0,5 len
18.4245, kemudian 1,7.7814 M plus, kemudian 1,5,3.0026 M plus 2,1 5. Nah, datanya ada 5. Kita punya data di fase distribusi itu ada 5 ya. Jadi sesuai ya. Jadi tinggal cari nilai AB shift seperti biasa, shift S4, cari nilai A-nya untuk fase distribusi. Nilai A-nya nih, nanti nilai A-nya 38,518. Jadi nilai A untuk fase distribusi tinggal diantilan. Jadi nanti shift len ans. Hasilnya 47 ya, 47, sekian mikrogram per mili. Oke. Kemudian nilai B sama shift S4 shift S4 nilai B. Nah, nilai B2 sama dengan nih ya, min 1,855. Nah, itu nilai B itu sama dengan nilai alfa. Jadi min 1,854 atau nilai alfanya 1,8554. Seperti yang saya bilang, minus itu hanya menunjukkan kecondongan si grafik ya. Nah, nanti diperoleh persamaan farmakokinetiknya seperti ini ya. CPT sama dengan 47,0785 E pangkat min titik 8,8554 kali T tambah 15,0831 kali E pangkat min 0,2106 kali T. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah udah ketemu nilai B, nilai A, nilai B, nilai alfa, beta, tinggal dimasukin aja ke rumus. Misalnya T setengah, rumusnya apa? 0,693 kali alfa. Ya udah dimasukin sehingga hasilnya sekian, 0,3735 jam. Dan T setengah beta sama 0,693 per beta. Betanya kan udah diketahui tadi dari sini. Nih, nilai beta 0,2106 jam. Jadi 3,2906 jam. Nah, nilai AUC juga tinggal dimasukin aja. Nilai A, tadi kan nilai A-nya 47. Nih, nilai B 15. Ini masukin alfa betanya. Nah, seperti ini. Hingga AUC-nya menghasilkan 97,0473 jam mikrogram per mili. Nah, untuk C0 gampang, A tambah B. Jadi C0-nya 62,1616 mikrogram per mili. Untuk K12 juga tinggal dimasukin aja rumusnya. Kan C0-nya udah ada, A-nya udah ada, B udah ada, beta, alfa udah ada, tinggal dimasukin sehingga menghasilkan 0,4913 per jam. Untuk K21 juga seperti itu. Sudah ada semua datanya, tinggal dimasukin sehingga menghasilkan K21-nya 0,06097 per jam. Nah, selanjutnya volume VV itu volume kompartemen sentral. Volume kompartemen sentral rumusnya dosis intravena dibagi C0. Nah, dosis intravenanya kan 100 mg. Sedangkan C0-nya dalam mikrogram per mili. Jadi dirubah dulu 100 mg-nya menjadi 100.000 mikro. Nanti mikronya dicoret hingga nanti hasilnya 1608,7102 mili. Nah, mili ini nanti dijadikan ke liter dibagi 1000 ya. Nah, kemudian volume distribusi pada saat kesetimbangan atau pada saat steady state SS itu ya. Ini rumusnya sudah ada, tinggal dimasukin aja. K12-nya udah ada tadi, nilainya K21 ada, K12 ada. Kemudian VV-nya masukin nilai ini. Sehingga nanti diperoleh nilai VDSS-nya 3,0631 liter. Nah, selanjutnya volume distribusi ekstrapolasi, hasil dari ekstrapolasi yang CP aksen tadi. Nama ya, dosis per B. Nah, dosisnya sama, dirubah dulu ke mikro. Jadi 100.000 dibagi beta B, nilai B. Nah, nanti mikronya dicoret sehingga hasilnya 6.629, sekian mili dijadikan liter ya. Nah, kemudian clearance. Ini clearance, dosisnya DIV per AUC.
Ausnya kan udah diketahui tadi 97,0473. Ini sama, dosisnya dirubah ke mikrogram dulu. Nanti sehingga menghasilkan clearance-nya 1030, sekian mililiter per jam ya. Nah, selanjutnya volume distribusi area atau volume distribusi beta. Nah, rumusnya clearance per beta. Sehingga dihasilkan nanti ini 4892, sekian mili, kemudian dijadikan ke liter dibagi 1000 ya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan berapa jumlah obat yang tersisa dalam tubuh 18 jam kemudian. Nah, ini ditanya jumlah obat, berarti nanti kita balikin lagi ke dosisnya. Nah, berarti kalau jumlah obat yang tersisa dalam tubuh 18 jam, berarti itu udah masuk fase eliminasi. Jadi persamaannya yang kita ambil hanya di fase eliminasi. Jadi ln CP ini 18 jam, kemudian sama dengan ln 15,831 min 0,2106 kali 18. Jadi T-nya diganti 18 ya. Nah, ini hanya dimasukin yang persamaan yang pada fase eliminasinya aja. Nah, nanti diperoleh min 1,0772 sehingga CP-nya pada waktu 18 jam, CP ini kadar obat dalam darah pada waktu 18 jam, antilen min 1,0772 itu 0,3405 mikrogram per mili. Itu konsentrasi obat dalam plasma setelah 18 jam. Tapi di sini yang ditanya jumlah obat. Berarti gimana ngerubahnya? Tinggal dikali dengan volume distribusi beta. Jadi jumlah obat yang tersisa VDB kali VD beta dikali kadar obat setelah 18 jam. Sehingga nanti menghasilkan 1606, sekian mikrogram atau 1,666 miligram ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bisa dipahami. Nanti untuk selanjutnya nanti saya akan kasih soal seperti biasa dikerjakan di kertas semilog, di double folio, difotoin, kemudian di email ke saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.